Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pertemuan kedua ini, maksud Bapak materi kedua, yaitu tentang kebugaran jasmani. Di sini Bapak atau saya menjelaskan tentang latihan kekuatan dan daya tahan tubuh. Ini part 2-nya, kebugaran jasmani untuk kelas 11. Di kompetensi dasar, menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan atau kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen standar. Kemudian mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi, menganalisis, memahami, dan menirukan gerakan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru-paru atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh yang diperagakan guru atau peserta didik yang mampu. Nomor kedua, melakukan tes kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yang meliputi koordinasi, power, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan akurasi, ketepatan secara berpasangan atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik. Baik, sebelum kita masuk ke latihan kekuatan otot atau kekuatan daya tahan tubuh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu kebugaran jasmani. Baik, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Itu dia yang disebut kebugaran jasmani. Latihan kekuatan. Apa itu kekuatan? Di sini ada kekuatan adalah kemampuan otot untuk menahan beban dan dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Kekuatan menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengarahan kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang singkat. Baik, di sini ada kita masuk ke prinsip-prinsip latihan kekuatan. Apa itu prinsip-prinsip dalam kekuatan? Ada 7 prinsip-prinsipnya. Yang pertama, melawan beban yang relatif ringan, berat badan atau tambahan beban luar. Kemudian yang kedua, gerakan latihan dinamis. Kemudian yang ketiga, gerakan-gerakannya merupakan satu gerak yang singkat dan selaras. Yang keempat, volume beban 4-6 set atau unit. Kemudian yang kelima, intensitas rendah sampai menengah atau 40% sampai 60%. Repetisi 50% kemampuan maksimum. Yang ketujuh dan terakhir, pemulihan antar set 2-3 menit. Itu dia prinsip-prinsip latihan kekuatan. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk latihan kekuatan. Yang pertama di sini adalah lari jauh tanpa awalan. Di sini lompat jauh tanpa awalan bertujuan mengukur kekuatan otot tungkai. Peralatan yang digunakan antara lain baik lompat jauh, meteran, dan matras. Posisi awal dari lompatan jauh tanpa awalan adalah berdiri di belakang garis dengan kedua kaki. Kemudian lutut dibengkokkan dan kedua lengan diayunkan ke belakang. Ini dia contohnya. Kedua lengan diayunkan ke belakang dan ke depan sebagai awalan melompat. Ke belakang, kemudian ke depan. Ini sebagai awalan untuk melompat. Kemudian
lompat ke depan dan mendarat dengan 1 atau 2 kaki. Dari sini diayun dia, ini lengannya di belakang, kemudian mengayunnya ke depan, mendarat dia seperti ini. Itu dia tahap-tahapannya. Baik, sekarang kita masuk ke vertical zoom. Vertical zoom bertujuan mengukur kekuatan tungkai dalam arah vertikal. Peralatan yang digunakan adalah papan meter. Ini dia papan meternya. Kemudian dipasang di dinding dari ketinggian 150 cm. Sudah terpasang di dinding dia. Ini ketinggiannya 150 cm sampai 350 cm. Dan bubuk kapur atau sejenisnya. Langkah pertama yang harus dilakukan pada vertical zoom adalah berdiri menyamping arah dinding. Ini dia. Kedua kaki rapat. Perhatikan kedua kaki rapat dan ujung jari tangan yang dekat dengan dinding dibubuhi kapur. Perhatikan gambar. Satu tangan pemain yang dekat dengan dinding meraih ke atas setinggi mungkin dengan kaki tetap menempel di lantai. Kaki tetap menempel di lantai dan tangan menempel di dinding setinggi mungkin. Posisi awal ketika meloncat adalah telapak kaki tetap menempel di lantai. Telapak kaki tetap menempel di lantai. Posisi awal ketika meloncat adalah telapak kaki tetap menempel di lantai. Itu dia. Lutut ditekuk. Ini, perhatikan. Tangan lurus agak ke belakang. Tangan lurus agak ke belakang badan. Dan tidak boleh melakukan awalan ketika meloncat ke atas. Catat tinggi rayannya pada bekas ujung-ujung jari tengah. Berusahalah untuk meloncat ke atas setinggi mungkin dan menyentuh papan. Ini dia contohnya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam beberapa cabang olahraga yang memerlukan waktu pertandingan yang lama, dengan memiliki daya tahan yang baik, seseorang pemain dapat mencapai prestasi yang maksimal. Makanya ada yang dinamakan latihan daya tahan tubuh. Karena seorang yang profesional pun atau bisa dikatakan pemain sepak bola, voli, basket memerlukan pemain-pemain yang memerlukan latihan daya tahan tubuh. Nah, makanya dari sinilah ada tes-tes latihan kebugaran untuk ketahanan tubuh. Ya baik, jenis-jenis tes kebugaran untuk ketahanan tubuh. Pertama itu lari atau jalan 1600 meter. Kemudian tes lari 2,4 km, Harvard Step Test, tes lari 15 menit, dan multi-test fitness test. Saya akan membahas satu persatu tentang lari atau jalan 1600 meter ini. Kemudian tes lari 2,4 km, Harvard Step Test, tes lari 15 menit, dan multi-test fitness test. Baik, yang pertama di sini lari atau jalan 1600 meter. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiorespirator atau jantung dan paru-paru. Tes ini mengukur daya tahan jantung dan paru-paru. Tes ini sering dilakukan pada anak usia 12 sampai 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Fasilitas yang diperlukan atau peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tes lari 1600 meter adalah lintasan lari atau jalan raya. Biasanya kalau tidak ada lapangan bisa digunakan di jalan raya. Kemudian yang sudah diukur dia dan diberi tanda garis start dan finish. Itu dia.
Tandanya sudah sejauh jarak 1600 meter. Dan alat pencatat waktu, itu dia alat-alat yang digunakan tes lari atau jalan 1600 meter. Di sini ada pelaksanaan tes lari atau jalan 1600 meter adalah sebagai berikut. Sebelum peserta didik melakukan tes lari atau jalan 1600 meter, sebaiknya peserta melakukan pemanasan. Itu langkah hal yang biasa atau awalan yang biasa untuk melakukan olahraga. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga siap berlari atau jalan. Kemudian posisi awal, peserta didik berbaris di belakang. Seperti itu contohnya, atau di belakang garis start. Peserta didik harus ingat untuk berlari atau berjalan dengan jarak yang sudah ditentukan dalam kecepatan yang stabil agar dapat mencapai garis dengan hasil yang baik. Kemudian, peserta didik harus berlari sesuai aba-aba yang diberikan meskipun peserta didik diperbolehkan untuk berjalan. Catat waktu tempuh saat peserta didik memasuki garis finish di dalam formulir yang disediakan dalam satuan menit dan detik. Itu dia. Baik, sekarang kita masuk ke tes lari 2,4 km. Tes lari ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung dan paru-paru. Fasilitas dan peralatan yang digunakan biasanya di sini lintasan lari atau jalan raya yang sudah diukur sejauh 2,4 km. Kemudian meteran, stopwatch, dan blanko pengisian hasil tes. Di dalam pengujian ini ada 4 orang yang bertugas. Dalam pengujian tes lari ini ada tes lari 2,4 km ini ada 4 orang yang bertugas. Yang pertama, petugas pertama mengukur jarak. Petugas yang kedua mengukur start. Maksud saya petugas start ya. Yang ketiga, petugas mengambil waktu, dan yang keempat, petugas mencatat waktu. Itu dia. Pelaksanaannya biasa dilakukan, peserta tes berlari secepat mungkin selama 12 menit. Ingat, selama 12 menit dia berlari sepanjang lintasan. Jarak tempuhnya 2,4 km. Jika peserta tidak mampu berlari secara terus-menerus, mereka boleh jalan kaki, kemudian lari lagi. Yang kedua, pada saat pengukuran, peserta tidak boleh berhenti untuk istirahat atau minum. Jika hal tersebut dilakukan, peserta dinyatakan gagal. Kemudian yang ketiga, waktu yang ditempuh dari saat start sampai melalui garis finish sepanjang 2,4 km, catat sebagai skor akhir peserta tes. Itu dia. Ini dia alat-alat yang diperlukan. Seperti yang saya bilang tadi, stopwatch, meteran panjang, fluid, bendera kecil, bangku Harvard step test, tab recorder, kaset multitest, fitness test, blanko pencatat hasil. Ini dia tes lari atau jalan 1600 meter itu. Kemudian ini dia lintasan tes lari 2,4 km itu. Sekarang kita masuk ke Harvard Step Test. Harvard Step Test bertujuan mengukur daya tahan kardiorespiratori. Fasilitas peralatan yang diperlukan di sini adalah stopwatch, bangku setinggi 20 inci atau 50,8 cm. Ini tingginya. Kemudian
belangko pengisian hasil tes. Pelaksanaannya adalah peserta didik berdiri di belakang bangku. Perhatikan gambar. Kemudian pada hitungan 1, satu kaki naik ke atas bangku sampai lutut lurus. Satu kaki menaik ke atas bangku sampai lutut lurus. Kemudian pada hitungan kedua, kaki yang lain naik ke atas bangku. Ini dia, kaki yang lain sudah berdiri dia tegak di atas bangku. Kemudian selanjutnya pada hitungan ketiga, kaki pertama turun. Kaki pertama turun. Pada hitungan keempat, kaki yang lain turun. Jadi sudah berdiri seperti awalan semula. Tes ini dilaksanakan selama 5 menit dengan 4 hitungan. Selanjutnya melaksanakan tes, peserta didik segera duduk. Dihitung denyut nadinya sesuai dengan rumus yang akan digunakan. Irama langkah pada waktu naik turun bangku adalah 30 langkah per menit. Jadi satu langkah setiap 2 detik. Setiap langkah 2 detik. Angkat kaki, kemudian angkat lagi, berdiri tegak, turunkan kaki, dan turunkan semuanya selama 2 detik di setiap langkah. 2 detik di setiap langkah. Kemudian satu langkah terdiri dari 4 gerakan hitungan. Hitungan pertama, salah satu kaki diangkat, boleh kanan atau kiri. Kemudian menginjak bangku. Asumsi kaki kanan. Kaki kiri diangkat lalu berdiri tegak di atas bangku. Ini dia. Kemudian hitungan ketiga, kaki yang pertama menginjak bangku. Pada hitungan 1, asumsi kaki kanan diturunkan kembali ke lantai. Kemudian kaki kiri diturunkan kembali ke lantai untuk berdiri tegak seperti sikap pemula. Itu dia. Kemudian ganti langkah diperbolehkan tetapi tidak lebih dari 3 kali. NTB ini dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh harus dalam keadaan tegak. Selanjutnya duduk di bangku tersebut dengan santai selama 1 menit. Ini untuk menghitung denyut nadi ya. Hitung denyut nadi selama 30 detik. Dicatat sebagai denyut nadi 1. Selanjutnya 30 detik. Kemudian hitung kembali denyut nadi selama 30 detik. Dicatat sebagai denyut nadi 2. Selanjutnya 30 detik kemudian hitung kembali denyut nadinya. Selama 30 detik dicatat sebagai denyut nadi 3. Setelah mendapat denyut nadi 1, 2, dan 3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran. Yang selanjutnya dikonversikan sesuai rumus yang dipilih. Itu dia. Kita masuk sekarang ke tes lari 15 menit. Tes lari 15 menit bertujuan mengukur daya tahan kerja jantung dan pernapasan atau dapat pula untuk mengukur VO2 max. VO2 max adalah volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Semakin banyak oksigen yang diasup, diserap atau tubuh, semakin baik kinerja otot dalam bekerja, sehingga sejumlah zat sisa yang menyebabkan kinerja otot dalam bekerja, sehingga jumlah zat sisa yang menyebabkan kelelahan akan semakin sedikit. Ini untuk mengurangi kelelahan. Tes ini memperkuat daya tahan tubuh juga, dan VO2 max diukur dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit atau banyaknya oksigen dalam mililiter per berat badan dalam kilogram per menit. Itu dia. Tentu semakin tinggi VO2 max, seorang atlet yang bersangkutan juga akan memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa. Peralatan
yang sederhana. Peralatan yang digunakan adalah lapangan atau lintas lari yang jaraknya jelas atau tidak terlalu jauh. Maksudnya di sini lintasan dapat dilihat dengan jelas oleh pengetesan. Biasanya di stadion dia, di pinggir-pinggir lapangan stadion. Itu dia. Kemudian tes ini dapat digunakan dengan banyak orang atau massal. Tes ini juga sudah sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih sepak bola sehingga mudah dimengerti dan dilakukan peserta. Di sini ada prosedur pelaksanaan tes lari 15 menit dalam sebagai berikut. Peserta didik bersiap dan berdiri di belakang garis start. Kemudian pada saat bendera dikibaskan, alat pencatat waktu atau stopwatch diaktifkan dan peserta didik berlari secepat mungkin selama 15 menit. Jaraknya yang ditempuh selama 15 menit dicatat oleh petugas dalam satuan meter. Itu dia. Sekarang kita masuk ke multi-text fitness test. Ini merupakan salah satu bentuk latihan kebugaran yang biasa digunakan para pelatih olahraga untuk mengukur VO2 max pada penyerapan oksigen maksimal seorang atlet. Tes ini biasanya digunakan pada olahraga level profesional seperti basket, sepak bola, tenis, dan olahraga lainnya yang membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Pelaksanaan tes ini dapat dilakukan dengan beberapa sekaligus, asalkan pengetes dapat mencatat dengan tepat dan cermat setiap tahapan tes serta dapat menghentikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan. Proses pelaksanaannya di sini yang pertama, ukur jarak lintasan sepanjang 20 meter. Jarak lintasannya sepanjang 20 meter dan berlari pada kedua ujung dengan kerucut atau tanda lain sebagai tanda jarak. Ini dia kerucutnya. Tanda jarak. Masukkan kaset ke dalam mesin pemutar audio. Kemudian pastikan bahwa kaset telah berputar. Kemudian mulailah menghidupkan mesin pemutar audio. Kemudian masukkan kaset MTS yang telah tersedia. Periksa ketepatan waktunya terlebih dahulu. Setelah itu kaset mengeluarkan bunyi tut, gitu dia. Kaset mengeluarkan bunyi tut, tanda peserta tes harus dapat mencapai salah satu lintasan yang ditempuhnya. Kemudian berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Seperti kerucut yang sebelah kanan ke sebelah kiri, kembali lagi ke sebelah kanan. Itu dia. Kemudian lari menempuh jarak 20 meter secara bolak-balik yang dimulai dengan lari pelan-pelan secara bertahap, semakin lama semakin cepat. Dari tahap pertama ke tahap kedua, pelan, santai, semakin lama semakin cepat. Waktu setiap level 1 menit. Level 1, 1 menit. Ya. Pada level 1 jarak 20 meter. Waktu tempuh 8,6 detik, itu waktu tempuhnya dalam 7 kali bolak-balik. Pada level kedua dan ketiga jarak 20 meter, waktu tempuh 7,5 meter. Maksud saya detik, 7,5 detik dalam 8 kali bolak-balik, semakin cepat dia. Pada level keempat dan kelima, 20 meter jaraknya, waktu tempuh 6,7 meter detik dalam 9 kali bolak-balik dan seterusnya. Itu dia membuktikan semakin cepat larinya, semakin memaksa. Setiap jarak 20 meter dan setiap pada akhir level akan terdengar tanda bunyi 1 kali. Lari dilakukan dengan posisi berdiri dan kedua kaki berada di belakang garis start. Dengan aba-aba siap, peserta didik berlari sesuai dengan irama menuju garis batas. Jika tanda bunyi belum terdengar dan peserta didik sudah melewati garis batas, peserta didik harus menunggu tanda bunyi untuk lari.
berbunyi dulu dia musiknya atau tandanya, baru berlari. Kemudian jika 2 kali berturut-turut dan peserta didik tidak mampu mengikuti irama waktu lari berarti kemampuan maksimalnya hanya pada level dan balikan tersebut. Dan terakhir, setelah peserta didik sudah tidak mampu mengikuti irama waktu lari, peserta didik tidak boleh langsung berhenti, tetapi harus meneruskan lari pelan-pelan selama 3-5 menit untuk pendinginan. Itu dia. Baik, sampai di situ dulu kebugaran jasmani tentang latihan kekuatan. Jika saya punya salah atau ada yang kurang jelas, cantumkan di kolom komentar. Kepada kalian, saya mau minta maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.